Selanjutnya remote. Nah, ini kalau remote ini kita bisa ini goyang kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam video singkat ya, tidak singkat ya, ini agak panjang. Karena kita akan membahas tentang tutorial instalasi dan konfigurasi Xeon di PC server dan PC client untuk manajemen laboratorium. Oke, mungkin itu. Jadi perkenalkan, nama saya Aldi Rianto yang berasal dari Sulawesi Selatan, instansi di SMK Negeri 7 Bone. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial tentang instalasi dan konfigurasi aplikasi Xeon untuk manajemen laboratorium komputer. Oke, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya langsung saja di materi. Ya, sebelum kita instalasi aplikasi Xeon, kita bahas dulu sedikit tentang Xeon. Di sini alat yang digunakan adalah komputer laptop yang akan dipantau atau klien, WiFi atau LAN bisa juga selama dia satu jalur, dan di sini kita bisa ambil flash disk atau hard disk eksternal. Jadi itu alat dan alat-alatnya. Nah, sekarang manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi. Sistematika materinya ya, ini kita over modul, konsep manajemennya, manajemen laboratorium sekolah, manajemen laboratorium komputer. Nah, kita manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi menggunakan Xeon, instalasi Xeon, instalasi konfigurasi Xeon client, terus monitoring klien server menggunakan Xeon. Jadi ini langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya di video-video selanjutnya. Oke, di sini penjelasan modulnya ya saya tidak bahas terlalu panjang, konsep manajemennya. Oke, saya langsung saja di sini ya. Apa ini? Kompetensi manajerialnya ya, teman-teman baca saja. Aplikasi manajemen labnya, fitur Xeon ya. Fitur Xeon di sini ada beberapa ya. Di sini ada beberapa fiturnya, nanti kita akan coba bersama. Di sini ada, dalam model ini Anda memiliki gambaran umum dari semua komputer ya, konten layar mereka dalam gambar ini. Ini ya. Terus untuk yang kedua, pada mode ini ya, dapat menggunakan mode demonstrasi window demo untuk memulai presentase. Ini mode window demo. Selanjutnya nanti ada juga lock. Semua perangkat bisa dikunci dengan menggunakan fitur lock ini. Dan Anda bisa menyaksikan aktivitas komputer ya, ini ya, remote view dan remote controlnya, dan kita bisa membunuh, shutdown, dan merestart komputer. Test message ya seperti biasa, ini untuk mengirim dari server ke klien, kita mengirimkan pesan untuk klien-klien yang mungkin yang akan dituju. Oke, fitur Xeon selanjutnya run program. Jadi ini Anda dapat menggunakan fitur jalankan program di toolbar. Lanjut membuka website. Jadi di sini jika ingin siswa membuka situs web tertentu, dapat secara otomatis mengizinkan situs web itu terbuka di semua komputer. Jadi kemungkinan ini ada peluang kita bisa memblokir situs-situs yang bisa dibuka siswa pada jaringan tersebut. Ya, kita bisa saling mengirim file dan kita bisa melakukan screenshot. Persyaratannya ya, ini ya. Persyaratannya ini setidaknya minimal hardware-nya adalah 2 GB RAM-nya, dan Windows-nya bisa Windows 7, 8, 10, dan tadi saya tes dengan kemungkinan saya akan tes dengan Windows 11 nantinya. Sepertinya kayaknya masih kompatibel dengan Windows 11.
Dan ini ada bisa juga Linux yang berjalan di Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, dan CentOS. Oke, mungkin itu ya. Jadi kita langsung masuk ke tutorialnya, menginstal di PC server dan PC client. Jadi yang video selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi di PC client, PC server. Oke. Nah, kita masuk ke instalasi server untuk Feon. Pertama kita mencari dulu filenya. Bentar. Nah, kita masuk Feon. Ya, ini Feon. Kita ambil yang 64 bit ya. Nah, sekarang kita install di sini. Nah, kita next. Oh ya, sekadar informasi di sini saya menggunakan Windows 11. Agree. Next. Nah, ini yang membedakan ya nantinya ketika misal kita install yang servernya ya, jadi ini harus dicentang. Tapi kalau klien ya ini dimatikan. Oke, kita centang, kita install. Kita ya, kalau ini dicentang artinya dia belum run, jadi kita centang saja. Jadi otomatis setelah kita finish aplikasinya akan berjalan. Oke, kita centang supaya aplikasinya berjalan. Nah, ini konfigurasi dari server. Jadi di sini oke, di sini sama default ya. Nah, di sini metodenya yang kita gunakan di sini ada dua. Key-value authentication ya, dengan logon authentication. Di sini kita menggunakan key-value authentication karena ini yang saya anggap mudah. Selanjutnya setelah ini ya selebihnya aman. Kita langsung ke kunci autentikasi. Nah, di sini kita akan melakukan membuat kunci autentikasi untuk nanti ke klien. Jadi kita buat dulu, buat pasangan kunci. Nah, di sini namanya kita berikan nama apa ya, bagus, PC Aldi. PC Aldi. Oke. Dan oke. Nah, di sini ada dua ya. Saya perbesar dulu. Nah, di sini ada dua. Di sini ada, setiap kita melakukan buat pasangan kunci ini, di sini ada dua. Ada yang berjenis privat dan ada berjenis public. Nah, nanti ini kita akan ambil, kita akan ekspor nanti ke flash disk atau di hard disk eksternal untuk diberikan ke PC client. Nah, kita ekspor ya. Saya ekspor saja di sini, ekspor. Saya simpan tadi mana ya? Client disk transient. Ini ya, saya simpan di sini saja. Saya save. Ya, oke. Nah, setelah kita membuat kunci autentikasi, kita masuk ke lokasi dan komputer. Nah, di sini kita buat, karena di sini biasanya ini ada new ya. Di sini ada apa ya? Kita plus. Nah, di sini biasanya, oh maaf, aku hapus dulu satu. Ya, misalnya di sini ya, lokasi baru, new location. Biasanya kalau bahasa Inggris kita ganti namanya menjadi lab.com. Nah, di sini sekarang kita mempunyai lokasi satu lab, yaitu lab komputer, dan kita akan menambahkan kliennya di sini. Nah, di sini saya akan mengambil kliennya di ya. Kita klik ini ya, kita klik tambah komputer baru.
Dan di sini kita berikan namanya apa ya? Ini namanya ini nggak boleh asal ya teman-teman. Oke. Nah, ini nantinya akan menjadi apa? PC client yang di komputer yang satunya. Oke, saya kira dan ini kita apply. Jadi inilah proses instalasi aplikasi Xeon untuk PC server. Oke, video selanjutnya kita berpindah ke instalasi Xeon untuk PC client. Oke, jadi ini sudah muncul ya. Kita langsung perbesar dulu. Nah, kita di sini metodenya kita ambil file authentication dan kita kuncinya ya kita impor kunci autentikasi, kita impor di sini. Kita cari dulu Transgen Xeon ya, ini yang ini ya yang. Nah, hasilnya seperti ini, dia akan PC Aldi public. Nah, sekarang kita pindah lagi ke lokasi komputer. Nah, di lokasi komputer di sini kita tambah ya. Kita tambah kemarin kalau tidak salah namanya lab maaf, lab Aldi. Ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan ini, ya kita langsung apply saja. Dan kita restart. Oke, jadi itulah mungkin konfigurasi dan instalasi di PC share client. Nah, kita akan lanjut ke pengaplikasiannya, bagaimana sih menggunakan Xeon ini. Oke. Ya, jadi kita masuk ke pengaplikasiannya. Nah, di sini ada dua kamera ya. Maaf, ada dua. Di sini aktif semua antara PC server dan PC client. Jadi yang tampilan ini yang saya pakai, yang pas di depan kamera saya ini adalah PC server dan yang di samping adalah PC client. Selanjutnya kita langsung saja ini pengaplikasiannya ya. Kita aktifkan Xeon Master. Nah, di sini ya kita awalnya tadi begini ya. Maaf. Oke, jadi sekarang tampilannya biasanya sih begini ya. Ya, tidak ada tampilan apa-apa. Hanya kita klik ini dan kita ini dan kita tunggu ya. Ini ya. Jadi sudah aktif. Yang tadinya tidak aktif biasanya problemanya adalah kita restart dulu komputernya. Nah, sekarang kita uji coba, kita demokan ya ini monitoringnya. Ya, kita klik ini yang aktif ya. Jadi ini yang aktif di komputer saya yang komputer klien. Dan ketika kita menghasilkan demonya ya ini ya kita share. Nah, jadi ya di klien ini muncul apa ya, tampilan dari desktop, tampilan dari di PC client. Nah, selanjutnya kita pindah ya ini untuk mengunci ketika misalnya mau dikunci tapi saya tidak gunakan. Ya, kita lanjut. Nah, kita di sini maaf, kita tersambung dulu. Kita buka dulu kuncinya. Ya. Sekarang terbuka. Nah, sekarang ini fitur yang kedua dari remote view ya, seperti ini tampilannya ya. Ini kita tidak bisa remote, kita cuma bisa hanya melihat saja, kita tidak bisa apa-apa. Kita exit, di sini bisa tangkap layar dan apa, kita bisa mengintip saja. Ini intinya apa yang dikerjakan siswa. Selanjutnya remote. Nah, ini kalau remote ini kita bisa ini goyang kemana. Ya, kalau ya kita berbesar ya, jadi kita bisa buka ini contoh. Ini ya, saya buka Microsoft Edge. Nah, yang tampilannya juga ya muncul juga di komputer satu.
Oke, kita close Microsoft Edge-nya. Oke, ya itu ya. Selanjutnya ya ini untuk menyalakan mematikan saya tidak aktifkan ya. Kenapa? Karena ini sementara demo, kita masih tutorial. Nyalakan ulang ya ini untuk restart ya. Terus ini untuk mematikan apabila misal kita malas atau jauh ya, mungkin ada di lantai 1, 2, 3 atau mungkin lantai 10 ya kita mematikan komputernya. Tapi ini dengan satu syarat, kita harus satu jaringan ya. Jadi satu jaringan, satu IP. Karena kalau tidak ya ini tidak bisa, mungkin tidak bisa terakses ya. Kita tidak bisa meremotnya. Jadi mungkin itu ya beberapa kelebihan dari Feon. Ya ini aplikasi cukup recommended dan open source. Saya rasa inilah aplikasi yang saya recommended, yang apa ya? Yang saya sarankan kepada kepala pengurus teknisi laboran lab untuk khususnya di lab komputer. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.